bukan itu, tapi sustainable yang lebih ke fair trade. Kalau kita berbicara fair trade itu bagaimana dari hulu ke hilir itu harus dipikirkan. Jangan sampai keuntungan besar itu hanya dari satu aspek, desainernya aja, beliannya murah dijual jutaan rupiah, tetapi juga UMKM ini harus kita pikirkan. Ya itulah inti dari sustainable itu sendiri. Pak Philip. Oke, selamat malam Pak Philip. Selamat malam. Wah, seneng banget nih Pak, rumahnya keren banget Pak. Ya, terima kasih. Siap. Penonton podcast Papi Bayu, hari ini kita datang ke rumah Pak Philip ya Pak ya. Pak Philip ini adalah owner konsep by Philip. Ya, ini yang untuk fokusnya di tenun dan lurik ya Pak ya. Iya. Iya. Dan juga sebagai Ketua Indonesian Fashion Chamber. Betul. Untuk Yogyakarta. Sektor Jogja. Luar Ya. biasa. Ya. Nah, terada juga yang unik Pak Philip ini owner dari sebuah private resto di Jogja yang keren banget ya, The Sawah Resto. Nanti kita akan lebih ngulas lagi ya Pak ya. Oke. Oke Pak, untuk pertama ya Pak. Nah, sejak kapan Pak Philip ini memulai karir di dunia fashion? Ya, terima kasih. Salam kreatif, salam fashion untuk kita semuanya. Siap. Sebenarnya saya sudah cukup lama terjun di dunia fashion. Pertama kali sekitar tahun 91-92. Dari 92, 91 ya Pak saya ya? sudah melakukan show waktu itu. Dan fokus saya waktu itu melayani untuk baju-baju khususnya resort wear yang saya ekspor ke Amerika dan Eropa. Seiring dengan waktu saya memproduksi di Yogyakarta, sementara showroomnya banyak di Bali, di Ubud. Label saya pertama kali adalah Philmar Design 11. Phil itu Philip, Mark itu partner saya dalam bisnis fashion. Mark 11 karena setiap desain itu hanya ada satu. Oke. Walaupun itu diperbanyak dalam ukuran S, M, L, XL dan seterusnya. Tapi karena itu, dengan desain itu cuma satu? Ya, satu. Tidak diulang lagi. Makanya kita kasih nama Philmar Design 11. Sekian tahun berjalan, tapi karena juga banyak faktor di samping juga waktu itu ada krisis dan sebagainya, sehingga berhenti dan saya menekuni di bisnis khusus handicraft, home aksesoris sampai dengan tahun 2009. Jadi lumayan lama. Sempat berhenti dulu ya Pak ya? Iya, berhenti. Dari itu ya? Saya 2 tahun bekerja untuk Zara. Waktu itu kantornya di Inditex Hong Kong, jadi saya wirawiri Indonesia Hong Kong, Indonesia Hong Kong. Sempat kerja di Zara juga? Ya. Dan karena saya di bidang bisnis product and development, jadi saya banyak melakukan sourcing di Southeast Asia karena mereka untuk sourcing country-nya fokusnya di Southeast Asia. Itu Zara. Zara itu ada 2, jadi Zara Home
fokus ke barang-barang home aksesoris seperti tabletop, garden aksesoris dan sebagainya, dan aparel. Saya di aparelnya. Jadi tidak jauh-jauh amat dengan sekarang. Oke, Pak Philip, itu semua pengerjaannya di mana Pak untuk proses pembuatannya? Kalau proses produksi itu semuanya saya pusatkan di sini ya. Jadi rumah ini memang saya desain, saya atur sedemikian rupa sehingga menjadi satu tempat sentral kehidupan saya, baik itu bisnis, baik itu private life saya. Jadi di samping rumah pribadi yang memang di area yang berbeda, tetapi masih dalam satu compound, dalam satu lingkup yang sama, itu atelier di situ ada, dan juga penjahit-penjahit saya di situ juga ada, dan juga butik. Jadi ya memang karena lahannya juga masih mencukupi, jadi saya membangun rumah limasan untuk studio yoga, saya membangun joglo untuk butik, saya membangun rumah kayu untuk atelier atau workshop saya. Ya, jadi disitulah memang sepertinya saya tidak kemana-mana, tetapi saya melakukan aktivitas saya dari pagi sampai malam di rumah, walaupun saya suka masih keluyuran tiap hari, tapi ya itulah karena fokus maupun concern saya di industri kreatif ini, khususnya di bidang fashion, walaupun kuliner juga menjadi salah satu aspek industri kreatif. Ada 16 industri kreatif yang dipromosikan oleh pemerintah. Ya, fashion maupun kuliner ini menjadi hobi saya, passion saya. Ya, salah satunya yaitu binaan UMKM atau industri ini, kreatif ini yang ada di Klaten maupun di Yogyakarta, khususnya yang mereka lebih fokus memproduksi kain-kain tenun lurik. Ya, jadi di Klaten itu ada beberapa UMKM yang saya bina, di mana mereka banyak sekali saya promosikan, baik itu karya-karya kain tenun mereka. Ini kan merupakan promosi yang sudah mendunia, yaitu sustainable fashion. Sustainable ini tidak hanya ya sebatas bahwa kain itu harus tidak boleh tersisa, kain itu harus memakai zat pewarna alam, bukan itu, tapi sustainable yang lebih ke fair trade. Kalau kita berbicara fair trade itu bagaimana dari hulu ke hilir itu harus dipikirkan. Jangan sampai keuntungan besar itu hanya satu aspek, desainernya aja, belikannya murah dijual jutaan rupiah, tetapi juga UMKM ini harus kita pikirkan. Ya, itulah inti dari sustainable itu sendiri, bagaimana kita membantu ekonomi para UMKM. Siap. Jadi memang Bapak membina beberapa UMKM ya Pak ya, di Jogja dan Klaten ya Pak ya. Itu Bapak ajari juga untuk membuat kainnya semua sampai bagaimana cara menjual gitu ya Pak. Mereka lebih berpengalaman dalam hal produksi, tetapi dari sisi desain itu yang harus dikembangkan sehingga tidak monoton. Nah, PR besar kita para fashion designer itu bukan mengajari mereka desain baru, warna baru dan sebagainya, bukan, tetapi lebih dititik beratkan ke merubah mindset. Itu yang berat. Contohnya begini, mereka kita ajari membuat motif-motif baru, warna baru sesuai dengan selera pasar yang lebih luas, pasar global misalnya. Tetapi mereka tidak mau membuka mindset mereka, jadi mereka tidak mau dengan sesuatu yang baru. Seperti ini aja udah laku, seperti ini aja yang sudah kita kerjakan puluhan tahun aja udah banyak yang suka. Kenapa harus merubah itu mindset? Itu PR besar para fashion designer dalam membina UMKM. Nah, siap. Nah, yang kedua adalah bagaimana melarikan, mengalihkan industri yang berskala rumahan ini menjadi skala yang lebih besar. Jadi mereka bisa bersaing. Kalau tidak
seperti itu, maka mereka tidak akan bisa bersaing. Satu contoh yang sederhana, saya tinggal di Kasongan. Kenapa pengrajin-pengrajin di Kasongan selalu terpuruk, ekonominya nggak pernah ngangkat. Gitu-gitu aja puluhan tahun, dari neneknya, dari anaknya, dari cucunya, nggak pernah berubah. Tetapi yang semakin ekonominya melejit, yang semakin kaya itu orang-orang pendatang. Mereka beli di UMKM, mereka beli di pengrajin, dikelola sendiri, di finishing sendiri. Nah itu, yaitu istilahnya akhirnya menjadi suatu mata rantai yang harus ada faktor memutus mata rantai itu, sehingga ya semua aspek diuntungkan. Itulah inti sebenarnya yang dinamakan sustainable. Siap. Nah, oke Pak, balik ke rumah ini ya Pak. Bapak kan juga istilahnya desainer ya, yang menjual baju lah. Nah, sedangkan ini kan posisinya dalam banget Pak. Nah, kalau kemarin Bapak masih muda dulu kan, tokonya, butiknya banyak di batik Pak. Ya Pak. Nah, terus gimana Pak cara Bapak untuk menjual produk Bapak? Ya, kita tidak bisa melihat dari sebelah mata. Artinya begini, bahwa saya berasal dari generasi Y, generasi 50 tahun plus yang lalu. Tetapi kalau kita tidak melek teknologi dengan generasi X yang sekarang, bagaimana menaklukkan dunia hanya ya dengan sebuah Android. Nah itu, kita harus seperti itu. Ya, jadi marketing sekarang itu boleh dikatakan toolsnya, tools marketing itu dipermudah, bukan dipersulit. Ya tinggal kita aja bagaimana mau membuka diri nggak dengan kecanggihan teknologi ini. Kalau kita nggak mau, kita akan terhempas dengan segala macam kemajuan teknologi ini. Ya mau nggak mau, marketing online ini harus kita unggulkan. Ya harus punya sosmed yang bagus, contoh Instagram, Line dan sebagainya, itu ya harus kita sikapi, ya kita harus punya. Seperti itu misalnya. Ya jadi di samping offline, marketing offline, di mana saya punya beberapa kongsinasi di beberapa store, tapi juga butik saya ini lumayan sudah terkenal lah sudah banyak yang tahu, terutama market Jakarta. Tapi di samping itu juga media sosial juga menjadi pengaruh penting untuk saat ini. Jadi ya faktor marketing menurut saya ya ikuti perkembangan zaman yang ada. Jangan stagnan, jangan berprinsip bahwa saya maunya toko offline aja, jangan. Tetapi ikuti perkembangan yang ada. Menurut saya tempat zaman sekarang itu tidak menjadi masalah, lokasi tidak menjadi masalah, tapi bagaimana kita menaklukkan dunia hanya dengan gadget yang keren banget. Nah itulah kita mengimbangi milenial itu, anak-anak milenial ya Pak ya. Siap. Oke Pak, nah ini kita masuk ke private restonya Bapak. Bapak punya konsep keren, menurut saya keren banget Pak ya. The Sawah Resto. Ini gimana Pak ceritanya Pak? Kenapa The Sawah? Saya adalah pionir dari lingkungan di sini. Orang pertama kali tinggal di daerah seperti ini. Waktu itu kita nggak berpikir kita akan membuka resto, tetapi bagaimana teman-teman saya, keluarga dan sebagainya itu bisa menemukan rumah ini dengan mudah. Maka karena rumahnya di pinggir sawah, kita namanya aja The Sawah. Jadi sebenarnya unplanned, tidak rencana memakai nama itu, tetapi seiring dengan waktu mulai 2007, jadi sudah lumayan lama, 15 tahunan, kita berkecimpung di dunia industri kreatif, khususnya di restoran atau kuliner ini. Dulu awal-awal kita konsepnya world kitchen, jadi segala macam masakan di dunia dari berbagai negara. Tetapi lama-lama permintaan pasar kita sekarang lebih fokus ke otentik masakan Indonesia, otentik. Jadi bumbu-bumbunya juga otentik, tidak fusion tetapi otentik.
ya emang asli ya, Indonesia. ya. Ya. Konsep itu sendiri based on reservation, tapi kita punya tagline not a restaurant but place to eat. Place to eat. Iya, tempat untuk makan. Ini kan Jadi, yang unik ya Pak ya. Not a restaurant but place to eat. Siap. Tempat untuk makan. Jadi kita memberikan kenyamanan tersendiri untuk klien-klien, customer kita. Mereka kita treatment, kita perlakukan seperti makan di tempat nenek, seperti makan di tempat ibu, seperti makan di tempat sahabat. Jadi berasa pulang lah ya Pak ya. Iya, jadi selesai makan mereka masih pengen ngobrol di ruangan ini, mau baca-baca buku dari perpustakaan mini saya, mau lihat film, mau apa, dipersilahkan. Ya. Atau mereka ingin ngobrol-ngobrol, kursus masak dan sebagainya, bikin booking tersendiri. Tetapi intinya bahwa lebih mengutamakan relationship daripada sekedar hanya datang makan bayar pulang. Yes. Ya, itu makanya not restaurant but place to eat, tempat untuk makan. Kita menemani mereka. Ini bumbunya apa, kita jelaskan. Jadi bukan sesuatu yang rahasia, tetapi kita justru sharing. Nah, kalau konsepnya begitu Pak, berarti kan seolah-olah kita kayak private banget ya Pak ya? Iya. Nah itu berapa Pak makan di sini Pak? Nggak mahal, jadi per pack satu orang itu 150.000 net. Itu sudah termasuk makan, makanan pembuka, makanan penutup, dan 8 macam courses. Jadi dari sup, dari salad, dari makanan macam-macam, 150. Luar biasa. Bisa minimal order? Nggak ada minimalnya, 2 orang, 3 orang. Lah kenapa nggak ada minimalnya? Karena based on reservation. Makanya saya ada telepon, Pak Philip mau makan, saya 2 orang. Nah, saya bisa mengira-kira 2 orang itu habis berapa kentang. Oh, 1 kentang. Habis berapa bumbu dan sebagainya. Itu kan kita menyiapkan sesuai dengan kebutuhan untuk berapa orang. Nah, itulah uniknya kita membuat konsep based on reservation. Luar biasa. Ya. Lu yang mau sensasi berbeda makan ya. Hubungi Pak Philip ya Pak ya. Siap. Oke Pak. Nah sekarang Pak, mimpi besar Pak Philip ke depan dengan konsep dan juga The Sawah Resto ini. Ya. Saya tetap ingin mempertahankan konsep based on reservation ini, ya, karena The Sawah ataupun bisnis yang sekarang saya jalani ini bukan merupakan the main financial yang kita cari, tetapi lebih ke passion, hobi, ya, kesukaan saya seperti itu. Jadi ya nyantai aja. Jadi untuk kedepannya saya harap bahwa orang-orang yang stay dengan saya, baik itu keluarga, ponakan dan sebagainya, itu bisa meneruskan bisnis ini dengan baik, dengan konsep yang sama. Kalau dengan konsep by Philip-nya Pak? Ya, industri kreatif kan tidak mudah dijalankan, tetapi memerlukan ketekunan sendiri. Artinya, kalaupun pada suatu saat itu nanti sudah tidak berjalan dalam arti keaktifan dalam hal bisnis, produksi dan sebagainya, tetapi aspek terpenting adalah industri kreatif itu adalah sharing a knowledge. Ya, jadi saya bisa berbagi ilmu dengan siapa saja, ilmu fashion ini, ya kan, bisa membagi ilmu untuk kursus masak, untuk kursus desain, untuk membina UKM dan sebagainya. Itu yang lebih penting kayak gitu. Udah ada plan Pak untuk buka sekolah mode atau apa? Lebih ke private lah kalau saya. Ya selama ini memang saya sudah sering dan sudah rutin untuk melakukan ini kegiatan belajar mengajar di beberapa universitas, tapi ya karena saya masih aktif di organisasi juga, jadi belum 100%. Tapi nantinya kalaupun saya tidak ada kata pensiun, tapi pastilah nanti itu
proses itu secara alami bahwa ilmu itulah yang nanti lebih penting untuk kita salurkan ke semua yang memerlukan. Siap. Gitu. Terakhir Pak Philip, Ya. ya, pesan-pesan untuk penonton podcast Papi Bayu dari Bapak Philip. Monggo Pak. Iya, terima kasih. Pesannya sangat sederhana, tekuni dan jalani semua aktivitas, semua hobi, semua pekerjaan dengan sabar dan dengan loyal. Jadi kalaupun 1, 2, 3 tahun belum berhasil, itu bukan berarti itu bukan passion atau bukan bidangnya, tetapi lakukan dengan sabar karena time will be process gitu. Siap. Ikuti proses tapi dengan sabar, konsisten itu Konsisten kuncinya. ya, luar biasa. Oke Pak Philip, terima kasih banyak Sama-sama. waktunya. Penonton podcast Papi Bayu, kalau pengen lihat lagi orang-orang keren kayak Pak Philip, kreatif, konsepnya aneh lah pokoknya. Baru ini ketemu orang. Oke Pak Philip keren ya Pak ya. Jangan lupa pencet tombol subscribe di sini ya Pak. Pasti. Terus bunyi loncengnya, klenteng Ya, gitu Pak. ya. Jumpa lagi di video Papi Bayu berikutnya. Adios, salam olahraga. Terima kasih.